Ayat hari ini adalah Lukas 1, ayat 39-55. Mari kita baca bersama. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Pagi ini kita akan berbagi kasih karunia bersama dengan judul Pujian Maria. Sejak kemarin, kita sedang berada dalam perenungan teks khusus Natal. Teks hari ini adalah kisah tentang para wanita, dan seorang anak yang bahkan belum lahir, yang memuji Tuhan setelah pemberitahuan dari malaikat. Masyarakat kuno adalah masyarakat yang berpusat pada laki-laki dewasa. Hal ini mungkin karena laki-laki dewasa lebih unggul dalam perang, dan memiliki kelebihan dalam menangani pekerjaan utama di industri primer. Hal yang sama juga terjadi pada masa Alkitab ditulis. Keluarga berpusat pada laki-laki, dan seringkali hanya nama laki-laki yang dicatat dalam silsilah. Injil Matius, yang mencatat kisah kelahiran Yesus, secara menyeluruh mengikuti budaya dan tradisi ini. Matius lebih memfokuskan pada Yusuf, suami sah Maria dan ayah sah Yesus, daripada pada Maria yang mengandung Yesus. Jadi, ia berfokus pada reaksi laki-laki yang memiliki kekuatan hukum. Namun, sudut pandang Lukas sedikit berbeda dari Matius. Lukas mencatat pemberitahuan malaikat yang datang langsung kepada Maria. Dan ia mencatat adegan pertemuannya dengan sesama wanita, Elisabet, dalam teks hari ini. Setelah mendengar pemberitahuan dari malaikat Gabriel, Maria langsung pergi mengunjungi Elisabet. Ini mungkin karena ia telah mendengar kabar dari malaikat bahwa Elisabet sedang hamil 6 bulan. Ia mungkin berpikir bahwa jika ia memastikan kabar kehamilan Elisabet, ia akan dapat lebih kuat mempercayai perkataan malaikat yang datang kepadanya. Dalam pertemuan ini, terjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan sebelum Maria menceritakan kisahnya, Elisabet dan anak di dalam kandungannya sudah bereaksi terhadap Maria dan Yesus yang ada di dalam kandungan Maria. Mari kita baca bersama ayat 40 dan 41. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Amin. Anak di dalam kandungan Elisabet bereaksi lebih dulu kepada Maria yang mengunjungi Elisabet. Yohanes Pembaptis yang berada di dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Yohanes Pembaptis adalah orang yang diutus oleh Allah untuk memberitakan Yesus, untuk menunjuk kepada Yesus. Ia sudah menunjukkan bahwa ia sedang menjalankan misi ini sejak dari dalam rahim ibunya. Melonjak adalah ekspresi yang lebih dari sekadar sukacita biasa. Karena dalam Alkitab, melonjak berkaitan dengan penyembahan. Sebagai contoh, kita tahu betul apa yang dilakukan Daud ketika tabut perjanjian datang dalam perjanjian lama. Tercatat bahwa ketika tabut itu datang, Daud bersukacita dan menari dengan sekuat tenaga. Contoh lain yang kurang baik, dalam kitab Keluaran, bangsa Israel membuat patung anak lembu emas dan melonjak-lonjak di hadapannya. Ini adalah gambaran penyembahan kepada anak lembu emas. Juga, para nabi Baal dan Asyera yang berseteru dengan Elia di atas gunung Karmel, melonjak-lonjak di atas gunung sambil menyembah berhala mereka. Dengan kata lain, kata melonjak adalah tindakan penyembahan. Fakta bahwa Yohanes Pembaptis melonjak berarti ia sedang menyembah bayi Yesus. Dalam masyarakat yang berpusat pada laki-laki dewasa, bayi ini mengenali Yesus.
Bahkan, ia menyembah Yesus dari dalam rahim ibunya sebelum ia lahir. Suasana seperti inilah yang terbentang di seluruh teks hari ini. Sekarang giliran Elizabeth, ibu Yohanes Pembaptis. Dalam masyarakat yang berpusat pada laki-laki, seorang bayi telah memuji, dan sekarang seorang wanita melanjutkan pujian itu. Mari kita baca bersama ayat 42 dan 43. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Amin. Setelah saling memberi salam dengan Maria, Elizabeth dipenuhi Roh Kudus, dan dengan suara wanita itu, ia membuat sebuah proklamasi yang luar biasa. Isi proklamasi pertama ditujukan kepada Maria dan anak di dalam kandungannya pada Maria. Ia memproklamasikan, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan." Ini karena Maria adalah satu-satunya wanita dalam sejarah yang mengandung anak Allah, yang adalah pencipta dan Tuhan atas kehidupan. Biasanya manusia ada di dalam Allah, tetapi satu-satunya wujud di mana Allah berada di dalam manusia adalah apa yang terjadi pada Maria. Sang pencipta sedang bertumbuh di dalam rahim ciptaannya. Seorang perawan yang mengandung dianggap sebagai hal yang tidak pantas di antara manusia, tetapi di sini, sudut pandang yang sama sekali berbeda diterapkan pada wanita ini, Maria. Itu adalah berkat. Jika seseorang berada di dalam pilihan dan pemakaian Allah, ia dapat melampaui tradisi manusia, pemikiran manusia, atau budaya manusia. Dan jelas, peristiwa ini bukanlah kutukan, melainkan berkat. Pengakuan Elizabeth selanjutnya bahkan lebih menakjubkan. Pada ayat 43, Elizabeth mengakui Maria sebagai ibu Tuhanku. Ia mengakui seorang bayi yang bahkan belum lahir sebagai Tuhan. Karena ia belum lahir, tentu saja ia belum terlihat oleh mata. Itu terjadi tepat setelah pemberitahuan malaikat. Jadi mungkin belum ada perubahan terkait kehamilan yang terlihat pada tubuh Maria. Pada saat ini, seorang wanita sudah mengakui bayi itu sebagai Tuhan. Ibu Tuhanku, ia menerima ibu dari bayi itu sebagai ibu dari Tuhannya. Apa yang telah terjadi pada wanita ini? Bahkan ketika Yesus memulai pelayanan publiknya, sebagian besar orang masih tidak percaya kepadanya. Artinya, mereka tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Bahkan ketika ia menunjukkan banyak mukjizat dan tanda, orang-orang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Namun, pada saat ini ketika belum ada apa-apa yang terjadi, seorang wanita mengakui Yesus, seorang anak yang belum lahir sebagai Tuhan, sebagai Kyrios, Adonai. Iman yang benar adalah seperti ini. Meskipun tidak ada yang terlihat dan tidak ada yang terjadi, percaya kepada Allah sendiri dan mempercayai firman Allah, inilah iman. Terlebih lagi, apa yang terjadi saat itu adalah hal-hal yang sangat menakutkan bagi para wanita. Elizabeth hamil pada usia tua. Injil Lukas 1 ayat 7 dengan jelas mencatat bahwa Elizabeth dan Zakaria sudah tua. Sama seperti hari ini, tetapi pada zaman kuno di mana fasilitas rumah sakit tidak memadai, melahirkan di usia tua adalah hal yang sangat berbahaya. Di hadapan bahaya melahirkan di usia tua, Elizabeth tidak maju dengan ketakutan, melainkan dengan sukacita, dengan harapan agar kehendak Allah terjadi. Saya tihin, agar iman seperkan UFO, penggobaikan kian prestatal. Kasus Maria bahkan lebih serius. Seperti yang Anda ketahui, ia memiliki seorang tunangan tetapi mengandung seorang anak saat masih perawan. Dalam masyarakat kuno, ini adalah hal berbahaya yang bisa menjadi masalah yang sangat besar. Meskipun demikian, Maria menerima hal ini dengan ketaatan dan memuji Tuhan dengan sukacita. Isi pujian itu terbentang mulai dari ayat 46, dan dalam pujian ini, Maria dengan jelas mengakui bahwa kabar kehamilan ini bukanlah sesuatu yang hanya untuk dirinya sendiri. Ia mengakui dengan iman bahwa hal-hal luar biasa yang akan Allah bentangkan bagi sejarah Israel dan bagi sejarah seluruh umat manusia kini sedang terjadi di dalam dirinya. Secara khusus, isi pujian ini adalah bahwa Allah merendahkan orang yang sombong dan meninggikan orang yang rendah. Seorang wanita hanya mengakui situasi yang tidak terlihat dengan iman dan memuji Tuhan. Wanita lainnya memuji Tuhan dengan memandang dalam iman pada kehendak Allah untuk membentangkan sejarahnya yang baik bagi seluruh umat manusia melalui hal-hal yang terjadi di dalam dirinya. Namun, ada satu kesamaan dalam pengakuan kedua wanita ini, yaitu bagaimana kedua wanita ini bisa memberikan reaksi seperti itu. Dan kita dapat melihat bahwa itu adalah reaksi terhadap firman. Dalam ayat 45 tercatat, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dan dalam ayat 55 tercatat, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita,
kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kedua wanita itu sama-sama berpegang pada firman perjanjian. Inilah alasan mengapa mereka dapat menjaga iman mereka di tengah situasi yang membingungkan, menakutkan, dan sulit diterima. Mereka berpegang pada firman Allah, firman perjanjian. Saudara-saudari terkasih, jika kita melihat situasi, kita pasti akan goyah. Jika kita berpegang pada firman Allah, kita bisa mengatasinya. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar hari ini menjadi hari di mana kita hidup bukan dengan memandang situasi yang tidak pasti, melainkan dengan berpegang pada firman Allah yang pasti. Maka, betapun tidak berartinya hidup kita, betapapun tidak ada yang memperhatikan hidup kita, kita dapat mencapai tempat di mana Allah menghargai kita dengan mulia. Sama seperti para wanita yang rendah hati menjalani kehidupan yang agung dengan memuji Tuhan sambil berpegang pada firman perjanjian. Kiranya hari ini, kita semua, saudara-saudari seiman, berpegang pada firman perjanjian Allah, mengatasi situasi dan keadaan yang kita hadapi, serta memuji dan meninggikan Tuhan. Saya memberkati Anda sekalian dalam nama Tuhan.